Saya juga sama, mengalami seperti Bapak, mengalami di tahap di mana saya berusaha untuk menutup telinga pada panggilan Tuhan. Tuhan mau supaya saya mengikuti dia, Tuhan mau supaya saya merengkuh dia, tetapi saya tetap menolak panggilan Tuhan. Tetapi semakin percaya sama saya Pak, semakin saya berusaha, semakin kita berusaha menolak Tuhan, semakin kita berusaha untuk menolak kasih-Nya, justru Tuhan semakin erat menggenggam tangan kita, semakin sulit kita menyangkalinya. Sesusah apapun Pak, karena ketika Bapak sejak semula Bapak dibaptis, Bapak menerima sakramen inisiasi, Bapak mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak secara tidak langsung Bapak juga mengakui durum ini di hadapan 1000 pasang mata. Bapak bilang Bapak masih suka berdoa dengan keyakinan Bapak yang sama. Bapak masih ingat dengan doa Bapak kami, di mana di dalam doa Bapak kami Bapak tahu bukan jalan yang kami cari, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita begitu mengasihi. Bukannya membiarkan kita tersesat dan terbingung-bingung, sampai-sampai setiap hari kita berdoa untuk bertanya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi kami selalu percaya, oleh karena Yesus Kristus sendiri berani mengatakan, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kita tidak dibuat bingung, Pak. Kita tidak dibuat tersesat. Kita tidak dibuat bertanya-tanya di manakah jalan itu, Pak. Bahkan di dalam doa Bapa kami di situ dengan sangat jelas bahwa ajaran kita menjadikan bumi itu seperti surga. Karena kalau Bapak doakan Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berbeda dengan ajaran yang dulu saya pernah ikuti, yang sekarang Bapak ikuti. Yang justru menjadikan surga seperti di atas bumi. Kebalik, Pak. Ya. Sangat 180 derajat terbalik. Makanya Pak, kalau ada kesempatan, Bapak ambil waktu. Tidak apa-apa, tidak perlu buru-buru. Saya tahu Bapak juga perlu memikirkan, mempertimbangkan. Saya tahu, Pak, jangan terburu-buru, betul. Tapi Pak, pakai waktu sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu ke depannya. Kapan? Kalau bisa, kalau memang Bapak sudah mantap dan yakin, kembalilah. Menerimakan sakramen pengakuan dosa. Pergi berkunjung ke gereja. Curhat sama Romo. Tidak apa-apa, mantapkan hati Bapak. Apa yang membuat Bapak kemudian masih bertanya-tanya, Bapak tanya kepada kami semua yang ada di sini. Mau ke saya, mau ke Jackson, mau ke yang lain, Bapak ceritakan. Kita sama-sama pengikut Kristus. Bapak ingat, ketika dalam perjanjian lama Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel, sekalipun mereka berpaling kepadaku, aku tidak akan pernah ragu menyebut mereka sebagai anak-anak Tuhan Allah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil mereka sebagai, atau memanggil orang-orang yang meninggalkannya sebagai anak durhaka. Tidak ada. Tak layaknya orang tua, Bapak. Orang tua sebenci-bencinya dengan anak tidak akan pernah berani. Hanya sekedar gertakan. Apalagi Tuhan Yesus lebih menyayangi kita daripada ayah dan ibu kita. Dia adalah gembala yang baik, Pak. Dia tidak pernah mengabaikan domba-dombanya yang hilang. Yesus selalu memastikan jangan sampai ada domba-domba yang terlepas. Selalu Tuhan Yesus pastikan. Kalau ada domba yang terlepas, pasti Tuhan Yesus akan cari. Tuhan Yesus akan dapatkan. Ya Pak ya? Silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Silakan Pak. Ya, memang sangat sedih ya. Sangat sedih. Ya, saya juga tidak bisa memendung air mata ya. Karena memang kita yang dari kecil diajarkan tentang kebaikan, keindahannya dunia, ya, kebersamaan itu harus ada, damai sentosa bagi umat yang lain. Maka di situ ada mengatakan bahwa seorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Nah, tapi dalam ajaran Islam malah suruh membalas. Nah, ini kan beda jauh. Dari situlah saya mulai ambil kembali hikmah. Apa yang diajarkan dengan agama saya dulu kok beda jauh. Terus saya mau nanya abang nih, satu hal, saya sholat Jumat itu seperti apa bang? Kalau abang tuh Muslim, hikmah dari sholat Jumat itu apa bang? Kira-kira bang?
Itu yang saya sampai saat ini belum mengimani tentang hal itu. Itu. Oke, Pak. Dikatakan apa, Pak? Hikmah sholat Jumat itu. Ada ustadz, saya pernah mendengar ceramah waktu itu. Keutamaan sholat Jumat itu seperti hajinya orang yang tidak mampu. Bayangkan, ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Loh, di dalam hadis ada loh teman-teman. Sholat Jumat itu haji orang-orang yang fakir. Bayangkan. Jadi ajaran mereka itu tidak konsisten. Ketika dikatakan rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila mampu, ternyata sholat Jumat itu adalah hajinya bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang yang tidak mampu. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu kenapa mereka berbondong-bondong, menjual harta, nabung, sakit-sakitan, rela-rela, berdesak-desakan untuk pergi ke sana, untuk melakukan sesuatu yang tiada gunanya? Menjadi pertanyaan, bukan? Kalau ternyata sholat Jumat itu ternyata naik haji bagi orang-orang yang fakir, Pak. Dan perhatikan, sholat Jumat dikatakan keutamaannya salah satunya adalah seakan-akan berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Bayangkan, Pak. Ini ajaran yang sekali lagi, ajaran yang suka sekali berbuat semaunya. Suka sekali mengganti-ganti. Suka sekali ada toleransinya, Pak. Beda dengan ajaran Kristus, Pak. Tuhan Yesus mengajarkan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tuhan Yesus ajarkan bukan kenikmatan, bukan kesenangan, bukan kemudahan. Tuhan Yesus pastikan kalian menderita. Tetapi penderitaan yang kalian alami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bayangkan, Pak, di dalam Islam, kalau Bapak selalu kalau kita ya, Pak, ya, mohon maaf, Pak, saya bukannya menghakimi Bapak. Banyak orang-orang itu yang terpukau dengan ajaran Islam. Oh, kalau di Islam dari ujung kepala sampai ujung kaki diatur loh. Kata siapa? Iya diatur, tapi kamu tahu nggak? Ada alternatifnya, ada life hacknya. Kalau kata orang gaul, ada tawar menawar. Jadi itu sama saja dengan inti dari ajaran yang bukan dari ilahi, itu ajaran buatan manusia. Lalu, Pak, sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat itu sama seperti pahala berkurban. Bayangkan, Pak, ada suatu hadis yang mengatakan siapa saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Coba, Pak, masa ini loh ada tarif-tarifnya. Kalau jam pertama Bapak berangkat sholat Jumat, Bapak berkurban unta. Jam kedua Bapak berangkat, Bapak berkurban seekor sapi. Jam ketiga Bapak berangkat sholat Jumat, Bapak berkurban kambing. Jam keempat Bapak berangkat sholat Jumat, itu seperti menghadiahkan seekor ayam jantan. Jam kelima Bapak berangkat kurban, Bapak seperti menghadiahkan sebutir telur. Loh, mohon maaf, ini ajaran agama atau sesuatu hal yang sama seperti ini? Kita punya di dunia ini aturan bermain. Ada jam pertama sama dengan kurban unta, jam kedua sama dengan kurban sapi. Pak, kalau begitu enak, Pak, Bapak nggak usah berkurban. Tiap hari aja Bapak jalan tuh. Sebelum mulai sholat Jumat jam 9 udah mandek di masjid. Karena sama seperti kurban unta. Itu ada hadis yang sahih loh. Ya. Jadi Bapak, kalau berbicara mengenai keutamaan sholat Jumat, saya justru mau membuktikan. Ini nggak jelas dan nggak logis, Pak. Seperti yang tadi diklaim oleh ibu-ibu. Katanya, ayo logis, ayo logis. Lalu apa, Pak? Di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat dikatakan bahwa di malam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba di dalam Islam diyakini bahwa meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Bayangkan, Pak. Bapak tahu kan Allah Maha mendengar, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih. Kenapa pertanyaannya Allah itu seperti jam buka toko, ada hari-harinya. Bayangkan masa cuma malam Jumat Tuhan itu mau mengampuni, mau menerima doa-doa manusia. Pernah berpikirkah Bapak, berpikirkah Bapak menjadi seorang Islam? Pak, Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak menyebutkan hari, Tuhan Yesus tidak menyebutkan waktu. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya omnipresent. Maha hadir, nggak terbatas waktu. Kapanpun kamu minta, kapanpun kamu mau, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mendengarkan. Makanya Yesus Kristus bilang, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus Kristus tidak pernah membatasi hari. Bayangkan, Pak, di dalam ajaran Bapak yang sekarang Bapak imani, itu ada hari-hari tertentu di mana Tuhan Bapak sangat-sangat mengabulkan. Pak, saya mau bertanya, ini ajaran apa? Apakah ini Tuhan?
atau pegawai yang datangnya, atau Tuhan Bapak ini seperti, mohon maaf Pak, daily worker, hanya di hari-hari tertentu, hanya di hari Jumat. Coba bayangkan. Bapak harusnya bertanya. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang butuh berdoa hari ini, hari Senin misalkan, dia harus tunggu hari Jumat, karena dengan dalil hari Jumat itu yang paling dikabulkan. Ya, jadi sekali lagi, ketika berbicara mengenai ajaran Pak, saya bukannya menista, menghujat dan seterusnya. Ya, itu berbicara mengenai keyakinan yang Bapak imani sekarang, yang sudah pernah saya imani dan jalani selama 18 tahun. Kalah Pak, kalah. SPBU aja buka tiap hari Pak, bensin. Udah 24 jam sekarang, ngisi bensin di mana aja dapat. Masa doa sama Tuhan harus nunggu hari tertentu Pak? Mohon maaf Pak, ya. Warung Madura juga kalah Pak. Warung Madura Pak, mohon maaf ya, bukan saya rasis. Warung Madura teman-teman. Kiamat tutup malam-malam, tengah malam aja saya buka, saya beli minuman aja buka, saya iseng jajan buka Pak. Mohon maaf ya. Kalah Pak. Masa cuma di hari Jumat di jam-jam tertentu Pak? Ngerti Pak? Jadi ketika berbicara mengenai sholat, utamanya hikmahnya, nggak ada Pak. Kalau Bapak bandingkan dengan perayaan Ekaristi, dengan ibadahnya kami orang Kristen, apalagi Bapak dari Katolik, saya juga dari Katolik Pak. Setiap hari dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, setiap hari orang-orang berkumpul tiap hari memuji, memuliakan Allah. Allah makin mengasihi mereka, dibuktikan dengan jumlah mereka yang bertambah banyak. Allah itu kasihnya tiada henti Pak. Dalam Matius 5 ayat 45, kasih Allah tiada henti Pak. Tiap-tiap hari Allah mengasihi. Ya Pak ya. Jadi itu Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanya, silakan Pak. Baik. Abang kan pernah Muslim. Abang kan pasti tahu tentang rukun Islam yang kelima itu. Apakah itu bisa menghapus dosa-dosa kita, Bang? Nah, rukun Islam yang kelima, pergi haji bila mampu. Bapak tadi dengar gak Pak? Di dalam hadis, dalam suatu hadis dikatakan, kalau tadi Bapak bertanya mengenai sholat Jumat ya Pak. Tadi dikatakan sholat Jumat adalah naik hajinya orang fakir. Naik hajinya orang yang tidak mampu. Bapak bayangkan Pak. Teman-teman bayangkan gak kira-kira? Kalau gitu gak usah nabung-nabung, gak usah nunggu sampai 17 tahun, 20 tahun untuk pergi ke Arab sana untuk naik haji. Kamu sholat Jumat aja sudah cukup. Tapi pertanyaannya, realitanya, orang-orang berbondong-bondong nabung. Berbondong-bondong nunggu. Walaupun tahu gak bakal kebagian, umurnya gak cukup, betul gak? Walaupun tahu udah banyak, sering ada penipuan-penipuan, berkedok, travel dan seterusnya. Ini kan tidak sesuai dengan realita. Ini kan tidak sesuai dengan apa adanya. Kalau kita mau berbicara terus terang Pak. Jadi kalau Bapak mau rukun Islam yang kelima, saya punya loh. Itu saya tunjukkan sebentar. Ini kalau teman-teman yang pergi naik haji, ini beli Quran di sekitar Haramain, di sekitar saya lupa Masjidil Haram atau di, ya pokoknya sekitar ini ada Al-Quran yang khusus nanti akan desain ya, ditandatangani oleh salah satu imam nih. Ini hadiah saya waktu tahun 2012 oleh saya 2012. Ini salah satu imam nih, buat Ananda, nama asli saya. Supaya Allah menjadikan anak yang pintar, soleh, dan berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Demi Mekah, Al-Quran asli dari pemerintah Arab Saudi. Mekah 3 November 2012. Nih, kalau ditanya Pak, tujuannya ke sana apa? Ini tujuan ke sana apa? Tahu nggak Pak? Ya. Kesana itu kalau Bapak pergi ke sana itu tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan apapun. Kenapa saya bilang tidak mendapatkan apapun, Pak? Saya yang sudah pernah ke sana. Loh, apakah saya kemudian dikatakan sebagai orang yang murtad karena saya sendiri? Enggak. Saya berusaha, berikhtiar.
Tapi tetap saya pada akhirnya menjadi pengikut Kristus, Pak. Jadi apa? Banyak loh, teman-teman tahu kan beberapa kali ada beberapa orang yang memberikan kesaksian FYP waktu itu ada loh, bapak-bapak juga Pak, pulang naik haji langsung jadi murtad Pak. Banyak Pak, nggak sedikit loh, banyak dari mereka. Sekarang kalau misalkan mereka bilang saya bohong, coba saya naik-naikan. Jadi seperti itu Pak, tidak ada gunanya, tidak ada intinya Pak. Ya, silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Baik. Hmm. Hikmah terbesar dalam dalam Islam apa, Bang? Nikmat terbesarnya Pak. Bapak tahu nikmat terbesarnya apa? Aduh malu saya mengatakannya. Jackson, masih hidup Jackson? Allah Aki. Nikmat terbesar Islam katanya. Aduh malu saya mengatakannya. Beneran. Malu saya mengatakannya. Malu saya. Ada Pak. Ada Pak. Bapak ada Al-Quran Bapak. Bapak buka surah An-Naba ayat 31 sampai 33 Pak. An-Naba ayat 33 aja kalau enggak. An-Naba ayat 33. Di situ dikatakan akan mendapatkan perempuan berdada montok. Perempuan-perempuan berdada montok. Tidak setuju saya. Nah itu ada di dalam Al-Quran masalahnya surah An-Naba ayat 33. Bukan nikmat terbesar, itu udah salah dengan saya. Nah itu Nggak dia makanya. Ya itu. Nih kalau Bapak baca dari ayat 31 saya bacakan ya. Innal muttaqina mafadha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Dijelaskan surga itu apa? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun buah anggur. Wa kawa'iba atraba, gadis-gadis berdada montok. Tuh. Wa ka'san dihaq, dan gelas-gelas yang penuh. Tuh. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Coba bayangkan Pak. Itu surga Pak, bayangkan. Itu surga atau mohon maaf, rumah bordil. Maaf ya, saya harus bilang ya. Maaf ya. Terus satu lagi Bang. Dalam ajaran Islam itu boleh beristri lebih dari lima wanita, apa itu benar Bang? Loh, itu kan salah satu sunnah katanya, poligami. Betul, kenapa Pak? Tapi dengan ada kata cerai aja sudah cerai Bang. Jadi kalau di dalam Islam, kalau Bapak mentalak dengan catatan misalkan istri Bapak tidak mampu memberi keturunan, itu bisa ditalak. Bisa Pak. Lalu diganti dengan yang lain. Itulah. Kalau kami Pak, kenapa Yesus menekankan pernikahan monogami sekali dan seumur hidup? Karena yang namanya menikah itu bukan hanya ingin senang, tetapi mau merasakan untung dan susah dalam suka maupun duka. Itu sebab pernikahan dalam kekristenan sangat sakral. Yang menjadi saksi bukan hanya manusia. Bayangkan Bapak sudah pernah menikah Islam, yang jadi saksi siapa? Manusia-manusia yang fana, yang bisa membuat kesaksian dusta, tetapi dalam gereja, sakramen perkawinan itu dihadapkan oleh Allah sendiri. Makanya kesakralan itu sudah jauh berbeda. Makanya perkawinan dalam kekristenan itu levelnya bukan perkawinan di dunia. Sama seperti Kristus dengan mempelainya adalah gereja. Sampai dengan akhir zaman tidak akan pernah terpisahkan. Disitulah diharapkan manusia ketika sudah menemukan pasangan. Pak, ketika berbicara kesetiaan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kesetiaan yang paling utama adalah mereka yang mampu mengorbankan hawa nafsu. Bukan justru membagi-bagi hawa nafsunya dengan alasan supaya adil, dengan alasan supaya membantu. Kalau mereka ada yang mengajarkan kan supaya saya membantu yang janda miskin. Sekarang faktanya kalau teman-teman memperhatikan, Bapak juga boleh memberikan komentar, setuju nggak? Kebanyakan dari mereka yang glorifikasikan, membangga-banggakan poligami, mereka tidak sesuai dengan tujuan yang kalau memang tujuannya untuk membantu janda miskin. Kalau memang tujuannya untuk membantu
mereka yang kaum duafa, betul nggak? Kebanyakan justru yang cantik-cantik, yang masih muda, yang masih kinyis-kinyis, betul nggak? Itulah. Makanya dikatakan Pak, kalau dikatakan supaya adil Pak, itu secara nggak langsung merendahkan posisi Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa adil Pak. Jangan hanya karena adil kita harus punya 4. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa adil karena yang maha adil hanyalah Tuhan. Keadilan justru bisa dibuktikan. Kita bisa mempelajari, kita bisa betul-betul membuktikan jikalau kita punya 1. Dengan 1 itu kita buktikan. Sampai maut memisahkan, kita buktikan kasih sayang kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi jangan mengikuti ajaran yang 20 yang lebih dari 4 dan seterusnya, jangan Pak. Terus satu lagi bang, Apa itu? Awalnya kan Kristen bang, jadi Ya. kalau saya kembali lagi ke agama saya, apa nih, masih divonis bahwa saya murtad bang. Ya, saya paham. Bapak divonis murtad, lalu apa yang Bapak khawatirkan atau Bapak risaukan atau Bapak ini kepikiran apa? Keluarga saya jauh semua bang sama saya bang, masuk Islam bang. Keluarga Bapak semuanya rata-rata masuk Islam atau bagaimana maksudnya Pak? Menjauh dari saya, menjauh, semua menjauh. Oke, ini keluarga kandung atau keluarga dari istri Pak? Mohon maaf, keluarga Bapak. Keluarga kandung. Keluarga kandung. Niat Pak, Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus selalu bilang bahwa dia datang bukan untuk membawa perdamaian. Dalam artian apa Pak? Memang pembicaraan memang mengikuti Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Semua akan meninggalkan, tapi percayalah Pak, suatu saat Tuhan Yesus akan berikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini yang fana Pak. Saya pun ketika saya sama Pak, bukan saya mau mengadu nasib, mohon maaf ya Pak ya. Memang tidak semua orang bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya juga mengerti Pak. Saya, kalau Bapak mau anggap saya sebagai anak silahkan. Saya tidak keberatan. Kalau di sini mau Bapak mau anggap keluarga, kami juga tidak keberatan. Makanya saya tadi di awal bilang kalau Bapak mau bercerita kapan hari, Bapak mau tanya-tanya, Bapak mau curhat, Bapak mau bagaimana silakan Pak. Jangan ragu-ragu hubungi saya atau teman-teman yang ada di sini. Ingat Pak, ketika Kristus berbicara ribuan tahun lalu bahwa oleh karena dia kita akan dibenci Pak. Kebencian itulah yang membuktikan bahwa kebenaran akan selama-lamanya sulit untuk diterima. Karena sesuai dengan pepatah Pak, kebenaran itu pahit. Saya sudah siap Pak. Saya sudah siap keluarga saya meninggalkan saya. Saya sudah siap Pak. Di dalam Islam kalau Bapak tahu, di dalam Islam, ya, saya anak pertama, anak sulung, laki-laki pertama. Harusnya saya punya hak waris paling utama. Tapi saya sudah diancam, kalau saya murtad, saya nggak dapat warisan. Saya diusir dan seterusnya. Saya bilang saya siap dengan resiko itu semua, konsekuensi apapun itu semua. Saya nggak peduli dengan warisan, dengan keluarga, karena ketika saya menerima Kristus, harta benda dan seterusnya Tuhan Yesus bilang dijual, artinya tidak berguna. Karena pun di dalam Islam seharusnya kalau memang mereka betul-betul Islam, mereka juga tahu semuanya sia-sia. Maka ketika mereka mengajarkan seperti itu, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Pak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun kita adalah saudara sesama. Kita adalah keluarga. Nggak jadi masalah ketika dibenci, Bapak harus siap. Itu Bapak harus terima konsekuensi terburuknya. Tapi Pak, ingat Pak, saya pun ketika sudah takut akan hal itu, ternyata Tuhan punya jalan lain, punya cara lain. Keluarga saya tidak benar-benar meninggalkan, tidak benar-benar membenci, tidak benar-benar kemudian menutup mata atas saya, tidak Pak. Percayalah Pak, Tuhan punya jalannya ketika Bapak benar-benar menyerahkan pergumulan apapun yang Bapak khawatirkan. Ingat Pak, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk redam hatinya Pak. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya Pak ya. Ya, tapi gini bang, pencerahan lagi bang. Iya, Ini kan silakan. saya pengen murtad bang. Tapi saya itu punya anak 1 bang. Yang saya mengkhawatirkan itulah itu jadi korban anak bang. Itu yang makanya saya bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena lihatnya anak, bukan lihat istri lagi gitu bang.
Karena saya Anak anak Bapak sekarang umurnya berapa Pak kalau boleh tahu? umur 12 tahunan lah, Oke. 12 tahun. Yang saya khawatirkan di situ Bang. Jadi eh kalau masalah istri ya udah nggak apa-apa. Tapi kan anak ini yang menjadi korban, makanya saya itu kenapa masih bertahan. Tapi Hmm. saya bertahan terus kok digerogoti hal-hal yang jelek. Saya tetap belajar mengimani, tapi kok mendapatkan hal-hal buruk ya. Yang seperti suruh diajak ini sana, eh, orang lagi puasa terus ada warung yang buka disuruh geruduk ke sana, saya nggak mau kan. Jadi saya malu kan, jadi malu gitu, jadi tidak ikut ikutan ya. Saya kabur, saya kan enggak, saya tidak ikut ikutan. Wah, abang tidak menegakkan hukum Islam katanya. Bukannya begitu, tapi ini namanya kemanusiaan yang saya pakai, manusia yang saya pakai. Saya bilang bukan agama, saya bilang begitu. Terus teman-teman pada itu sama saya, apa namanya, pada membuli saya gitu. Hmm. Kamu tuh Islam KTP, kamu tuh Islam KTP, kamu tuh digituin. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, KTP juga nggak apa-apa, saya bilang. Oke. Begini Pak, ya. Ketika Bapak mengkhawatirkan istri, anak, saya tahu, ya. Wajar, wajar Pak, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan perasaan ketakutan, kekhawatiran Bapak. Jangan khawatir. Teman-teman di sini juga jangan menghakimi Bapak, karena kita belum tentu bisa di posisinya Bapak. Setegar Pak, siapa Pak? Saya sebutnya siapa nih? Pak Pangeran atau Pak siapa? Kevin. Pak Kevin ya. Kita belum tentu setegar Pak Kevin teman-teman. Tetap berusaha, struggling. Ini loh, ini Bapak Kevin. Kalau misalkan Bapak tahu, ini salah satu cara bagi Tuhan untuk meneguhkan Bapak. Kita dipertemukan di sini. Walaupun Bapak telah meninggalkan Kristus selama 15 tahun, kita di sini tidak menghakimi, kita tetap welcome Bapak. Kita tetap menyambut Bapak. Karena begini Pak, kekhawatiran yang Bapak rasakan sekarang, Tuhan Yesus sudah pernah jawab dalam Injil Lukas bab 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak harus percaya itu Pak. Dan bahkan diteguhkan lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 Pak. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 teman-teman dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayangan Pak, kuasa Tuhan ketika Tuhan telah berkata berkehendak supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Pak. Makanya berani dikatakan satu jiwa diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Itu keyakinan kita Pak. Ya Pak, kita harus yakin dengan itu Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya tadi sudah bilang ya Pak. Bukannya saya memaksa, mendorong Bapak, kemudian apa gitu, tidak. Tapi dalam peneguhan iman Pak. Tuhan Yesus telah memberikan jawaban terlebih dahulu mengenai permasalahan kita. Tuhan Yesus tahu anak-anaknya. Tuhan Yesus membaca keadaan situasi yang memang sedari mula sudah terjadi. Orang-orang yang percaya kepadanya akan dijauhkan, dikucilkan, akan diasingkan. Begitu toh? Tuhan Yesus telah memberikan peneguhan, penghiburan bagi mereka. Gitu ya. Bapak, sekarang dulu Pak. Boleh nggak kalau misalkan saya doakan Bapak? Kita berdoakan Bapak, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Oke, mari kita bersatu teman-teman. Kita bersatu. Kita doakan dulu teman-teman Bapak Kevin ini, kita bersatu, kita doakan Pak Kevin. Semoga Pak Kevin dengan doa ini bisa semakin meneguhkan ya iman Pak Kevin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari Pak Kevin. Pak Kevin berkenan juga ikut berdoa. Kalau Pak Kevin masih ingat tanda kemenangan kita, mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Kami datang kepadamu ya Bapa, membawa saudara kami Pak Kevin yang kini telah tergerak hatinya untuk kembali kepadamu. Kami percaya itu bukan atas kemauan Pak Kevin seorang diri, tetapi kami percaya sejak semula Engkau telah berkenan untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali ya Bapa. Engkau ingin supaya seluruh dunia selamat. Kami percaya itu sebab Putramu sendiri telah mengatakan bahwa aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Kami tahu ya Bapa, kami kini membawa Pak Kevin di hadapan-Mu. Namun ya Bapa, Engkau tahu, Engkau begitu tahu
Hati Pak Kevin penuh pergumulan karena orang-orang yang ia cintai, yaitu anak dan istrinya, masih berjalan di jalan yang berbeda. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau begitu mengasihi manusia sehingga Engkau tidak pernah memaksa, melainkan memanggil dengan lemah lembut. Berilah Pak Kevin keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dan juga hikmat untuk mencintai keluarganya dengan tulus, tanpa kebencian, tanpa tekanan. Teguhkanlah imannya ya Bapa, agar ia tidak merasa sendiri atau tersesat di tengah dilema ini ya Bapa. Tunjukkanlah jalan di mana damai ada kebenaran, yang dimana kebenaran itu bersatu, dan tanamkanlah di dalam dirinya kasih Kristus yang dapat menjangkau semua hati. Tuhan, jika memang Pak Kevin harus menanggung salib demi mengikuti Engkau, kuatkanlah pundaknya. Namun jika ada jalan damai dalam keluarganya, bukakanlah itu sebagai rahmat. Semoga apapun yang terjadi, nama-Mu tetap dimuliakan. Dan Pak Kevin tetap berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir dan dengan setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Engkau tetap menyertai Pak Kevin, ya Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar ia kembali menerima putra-Mu sebagai satu-satunya juru selamat. Juga dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda Allah, yang kami tahu sebagai suri tauladan bagi kami, karena dengan ketaatannya membawa kepada putranya yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau tetap memperhatikan, tetap menjaga, tetap melindungi Pak Kevin dimanapun ia berada. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita percaya dengan kuasa doa Pak Kevin, sebab Rasul Yakobus menyatakan doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya bahwa di sini berkumpul orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Kita juga percaya dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya Pak Kevin, bahwa Pak Kevin datang ke sini bukan tanpa alasan yang jelas, bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang juga atas dasar settingan atau apapun itu. Kami percaya Pak Kevin, saya terkhusus percaya inilah jalan Tuhan. Supaya melalui perantaran kami, perantaran kita semua di sini, Pak Kevin kembali diteguhkan. Pak Kevin punya teman untuk bercerita, dan Pak Kevin meluapkan apa yang menjadi pergumulan Pak Kevin. Saya percaya, mulai dari malam ini keputusan yang Pak Kevin buat adalah langkah besar untuk selanjutnya yang Pak Kevin lakukan. Dan saya percaya, apapun langkah besar yang Pak Kevin lakukan untuk bersatu kembali di dalam Kristus, Tuhan selalu sertai, apapun itu. Ya Pak Kevin ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin? Sedikit boleh Jo? Silakan Jackson.